Baik, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa di surga, selamat pagi, terima kasih kami boleh ada lagi di hadirat Tuhan, dan dalam doa-doa kami, sebagian besar kerinduan kami yaitu saat kami berdoa seperti yang Tuhan ajarkan, berikanlah pada kami makanan kami yang secukupnya, dan pagi ini kami rindu Kau berkenan memberikan bagi kami makanan rohani, bagi kami sebelum kami menikmati makanan jasmani kami di hari ini. Biar makan rohani yang kami boleh nikmati, boleh kami dengar, kami boleh terima dengan rasa syukur, dengan hati yang bersukacita, menolong kami untuk kami boleh diubahkan menjadi pelaku-pelaku firman dan bukan hanya pendengar, dan kami boleh diberkati karenanya. Ini kami Bapa, biarlah hidangan firman Tuhan yang telah siap boleh kami nikmati dengan rasa syukur dan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Kami terima berkat pagi ini dengan rasa syukur dan sukacita yang kami miliki. Haleluya. Amin. Haleluya, amin, puji Tuhan. Makasih buat Bapak Ketua, baik Bapak Ibu dan sahabat orang muda. Kita punya perenungan di pagi ini yang puji Tuhan sangat luar biasa. Tuhan Yesus dalam suara Tuhan lewat perenungan, lewat buku perenungan, Yesus nama di atas segala nama. Bapak Ibu dan sahabat orang muda, di pagi ini tema besar kita yaitu pendamping. 1 Korintus 2 ayat 9 berfirman, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Keajaiban baru akan terungkap ke dalam pikiran ketika semakin dekat kita menggunakannya untuk hal-hal ilahi. Kita kehilangan banyak hal ketika kita tidak membicarakan lebih banyak tentang Yesus dan surga, warisan orang-orang kudus. Sementara kita merenungkan hal-hal surgawi, semakin banyak kesenangan baru yang akan kita lihat dan semakin hati kita dipenuhi rasa terima kasih kepada pencipta kita yang murah hati. Renungkan kasih Allah yang luar biasa dalam memberikan anaknya, anak tunggalnya, sehingga siapapun yang percaya kepadanya tidak binasa tetapi memiliki hidup yang kekal. Oh, mengapa orang-orang yang mengaku pengikut Kristus menjadi terpesona dan sepenuhnya terpikat dengan manusia yang lemah dan menaruh kasih sayang mereka dan tunduk kepada mereka selayaknya dewa. Sementara Yesus berusaha untuk memenangkan kasih kita dan mendapatkan pikiran kita untuk mengikat kita pada hatinya sendiri dengan mengungkapkan simpati yang paling lembut dan kasih yang tak terlukiskan. Tidak ada orang tua di bumi yang memohon dengan lebih sungguh bagi anak yang bersalah selain daripada yang dimohonkan Kristus bagi kita di hadapan tahta Bapanya, sementara kita adalah pelanggar hukumnya. Tidak ada bibir manusia yang pernah memberi bujukan yang lebih lembut kepada yang bersalah. Maka perhatikanlah bagaimana engkau memperlakukan kasih yang luar biasa ini. Bacalah janji-janji Tuhan yang kaya dan percayalah. Renungkanlah hal itu. Dengarkanlah suara kebaikan dan belas kasihan yang tak terkatakan. Di dalam Dia kita memiliki penebusan melalui darahnya. Sebanyak yang dipimpin oleh Roh Allah, mereka adalah anak-anak Allah. Potong sulurnya. Jangan biarkan mereka terlilit pada hal-hal duniawi, tetapi biarkan mereka terlilit pada hal-hal tentang Tuhan. Engkau tidak akan pernah kesepian, tidak akan pernah merasa bahwa engkau sendirian jika engkau mau menerima Yesus sebagai pendampingmu dan sahabat abadimu. Percayalah sepenuhnya kepada Yesus sebagai juru selamatmu, yang kematiannya telah menebusmu sebagai perantaramu, yang permohonannya kepada Bapa di atas dan memastikan kedamaian dan keampunan untuk kita. Nama kita terukir di telapak tangannya. Sebagai Raja
kita yang kepadanya kita harus memberikan ketaatan yang penuh hormat dan kasih sayang. Yesus adalah kehidupan bagi orang percaya, harapannya dan sukacitanya. Kasih adalah pertumbuhan iman dan kebergantungan untuk dibentuk oleh Kristus di dalam kita, supaya memandang Dia sebagai sahabat dan penasihat. Renungkan lebih dalam. Jika tidak ada orang tua duniawi yang pernah memohon untuk seorang anak seperti Kristus, memohon untuk saya di hadapan tahta Allah, apa yang seharusnya menjadi tanggapan saya terhadap ungkapan kasih seperti itu? Amin. Puji Tuhan untuk perenungan firman Tuhan, dan kesempatan dipersilakan kepada Bapak Ketua untuk memandu kita dalam perenungan. Baik, terima kasih Mira, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan orang muda yang Tuhan Yesus kasihi. Selamat pagi dan shalom. Yesus nama di atas segala nama, dan perenungan kita pagi ini judulnya pendamping. Ayat penuntunnya 1 Korintus 2 ayat 9. Saya suka boleh kita buka dan membaca sebelum ayat 9 ayat 8. 1 Korintus 2 ayat yang ke-8. Di sana dikatakan, tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Ya. Jadi apa artinya? Pengenalan kita akan Tuhan Yesus Kristus itu menjadi penting, sehingga kalau kita benar-benar mengenal Yesus, mengenal apa yang Dia buat, bahkan tadi dituliskan nama kita ditulis di telapak tangannya, kasihnya bagi kita begitu luar biasa, kita juga tidak akan pernah ambil bagian menyalibkan Yesus yang kesekian kalinya. Kita tidak akan pernah mempermalukan Yesus kembali di dalam kehidupan kita. Itu yang terjadi, sehingga kemudian karena kita mengenal Yesus, ayat 9 mengatakan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi untuk mereka-mereka yang mengenal Yesus, mereka tahu perbuatan Yesus. Dan ayat ini terambil dalam, makanya di atas tertulis, tetapi seperti ada tertulis. Kenapa Rasul Paulus sudah membaca apa yang pernah tertulis dalam kitab Yesaya 64 ayat yang ke-4. Ya, Yesaya 64 ayat 4 itulah menuliskan tentang apa yang nasihat daripada Rasul Paulus. Ya. Tidak ada telinga yang mendengar, tidak ada mata yang melihat, seolah Allah yang bertindak bagi orang-orang yang nantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Jadi itu, semoga kita pagi ini juga mengenal dengan baik, dengan benar Tuhan kita, Yesus kita, yang penuh kasih itu. Kalau kita mengenalnya dengan segala baik, maka kembali tadi saya katakan, kita tidak akan pernah kembali menyalibkan Dia ataupun mempermalukan Yesus di dalam hidup ini. Dan kemudian saat kita mendengar kata Yesus, apa yang ada di benak kita? Apa yang muncul pertama di dalam pemikiran kita? Kita boleh merefleksikan Yesus dalam hidup kita seperti Raja Daud. Raja Daud demikian banyak sebutan panggilan tentang Yesus yang Raja Daud nyatakan, bukan hanya seperti di dalam Yesaya 9 ayat 5 ya, Yesaya 9 ayat 5 di situ dikatakan dia namanya ada disebut, yaitu penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, ya. Itu yang dinyatakan dalam Alkitab. Tetapi Raja Daud sendiri punya sebutan-sebutan bagi Tuhan Yesus, bagi Bapa itu cukup banyak. Ya. Kalau kita boleh buka Mazmur 18 ayat yang ketiga, ya. Sebutan Yesus, sebutan Bapa Tuhan oleh Raja Daud, dia disebut apa di situ di Yesaya 18 ayat 3. Di Raja Daud menyebut bukit batuku, kubu pertahananku, penyelamatku, ya, gunung batu. Ya, tadi ada disebut bukit batu, tapi kemudian disebut gunung batu, perisai, tanduk keselamatan, kota bentengku. Nah, pagi ini kita diajak untuk boleh mengerti bahwa
Sudahkah Yesus juga menjadi pendamping hidup saya? Yesus menjadi, tadi di bagian akhir disebut, Yesus juga sebagai sahabat dan penasehat saya. Jadi itu menjadi penting, sehingga itu menjadi kekuatan di sepanjang hari ini. Kita dikuatkan oleh Yesus yang memiliki nama di atas segala nama. Dia juga pendamping di atas segala pendamping kita yang lain, bahwa apapun yang kita lalui di hari ini, ada pendamping ajaib yang menolong kita, menyertai kita. Sehingga tidak perlu ada kekhawatiran. Ya memang secara manusiawi kekhawatiran itu selalu muncul. Mungkin ekspektasi dari yang diharapkan tidak terpenuhi, ada sedikit kekecewaan. Itu manusiawi, tapi biar kita tidak terjerumus dalam suatu kekecewaan yang terus-menerus, yang lebih dalam, suatu keputusasaan yang mengerikan. Tapi kita diyakinkan pagi ini ada pendamping yang indah, ada pendamping yang mulia. Dan kemudian di dalam perenungan, nah, dalam perenungan tadi kita dengar, jika tidak ada orang tua dunia yang pernah memohon untuk seorang anak seperti Kristus memohon untuk saya di hadapan tahta Allah, apa yang seharusnya menjadi tanggapan saya terhadap ungkapan-ungkapan kasih seperti itu? Apa respon kita terhadap segala berkat kasih penyertaan Tuhan yang telah kita nikmati, kita rasakan? Ya, apa respon kita? Apakah kita belum mengenal Allah kita, sehingga kemudian respon kita yaitu kembali apa? Mendukakan hati Yesus. Respon kita mendukakan hati Yesus dengan menyakitinya, mendukakan hati Yesus dengan menyalibkannya kembali, ataupun mempermalukan Yesus dalam hidup ini. Respon kita menjadi penting, sehingga kemudian kita diajak, benarkah Yesus pagi ini menjadi pendamping yang setia bagi hidup kita? Atau kalau kita mungkin punya perasaan sendiri yang lain terhadap Yesus, seperti apa tadi, ada salah satunya tadi saya katakan sebagai sahabat, penasehat, ataupun apa, Yesus menjadi kelegaan hidup saya, ya, karena segala masalah boleh diberikan kelepasan, sehingga kemudian waktu Musa disuruh Tuhan menyatakan tentang dirinya kepada Fir'aun, dan Fir'aun mau bertanya, kalau dia bertanya siapakah engkau, Tuhan menjawab apa? Aku adalah aku, perkenalkan aku adalah aku. Artinya apa? Yesus bisa menjadi apa saja yang saudara pikirkan, yang inginkan. Sehingga kemudian kembali ke ayat penuntun kita, bahwa apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semuanya yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi Yesus bisa menjadi apa saja, menjadi dokter di atas segala dokter bagi masalah kita, menjadi mungkin seorang dermawan yang menyelesaikan masalah finansial hidup kita. Yesus juga bisa menjadi seorang penghibur, teman sejati bagi kita yang berduka. Jadi itulah aku adalah aku. Dan tinggal kita bagaimana mengimaninya dalam hidup ini. Dan pagi ini kita dihadapkan dengan satu pernyataan firman, bahwa Yesus bisa menjadi pendamping yang setia dalam hidup kita. Kiranya Tuhan menolong kita lewat perenungan pagi ini, kita boleh dikuatkan dan kita boleh melangkah dengan iman, karena tidak perlu khawatir, karena ada pendamping yang setia, yang senantiasa ada, menyertai dan memberkati kita. Terus tolong kita, Tuhan berkati kita di pagi hari ini, lewat perenungan yang kita boleh dengarkan bersama. Amin. Amin, terpujilah Tuhan untuk Juru Selamat kita, pendamping kita, untuk Tuhan yang sangat mengasihi kita. Puji Tuhan Bapak Ibu dan sahabat orang muda. Terima kasih buat Bapak Ketua, kiranya perenungan di pagi ini menjadi bagian bagi kita semua. Sekarang mungkin kita tidak bisa melihat dengan mata jasmani kita bagaimana Tuhan mendampingi kita, tapi dengan iman, dalam mata rohani kita boleh menyaksikan bahwa bukan hanya Kristus, Allah Roh Kudus, bahkan segenap surga menjadi pendamping kita ketika kita memilih untuk terus berada di jalan-jalan Tuhan. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan sahabat orang muda, kiranya berkat-berkat perenungan di pagi ini menjadi bagian daripada kita semua. Amin, puji Tuhan. Baik Bapak, Ibu, dan sahabat orang muda, di pagi ini kita akan ada dalam persekutuan doa, dan